warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sartika Nantahanun. Saya Alda Dinda Putri. Saya Hafiz Nurfadila. Kami dari Universitas Tanjung Pura. Mangrove adalah organisme pesisir yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, seperti mencegah abrasi air laut, serta bermanfaat menjaga ekosistem flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, masyarakat dapat melakukan berbagai usaha ekonomi, baik di bidang pertanian, perikanan, bahkan industri, sehingga kawasan hutan mangrove cenderung lebih mudah dikonversi menjadi kawasan perekonomian. Terdapat beberapa masalah utama yang perlu dibenahi pada wilayah pesisir, yaitu degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya laut yang tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan. Tidak terselesaikannya tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir oleh berbagai sektor pembangunan, erosi dan abrasi pantai, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, dan kemiskinan ekstrim yang dialami nelayan. Pembangunan tempat pariwisata, proyek reklamasi, hingga rencana pembangunan perkebunan juga akan mengancam keberlanjutan ekologis yang sudah terbentuk di wilayah pesisir. Adanya deforestasi hutan mangrove juga berdampak pada lingkungan pesisir, yaitu memperburuk perubahan iklim dan menjadi musuh utama yang sedang dihadapi saat ini. Dewasa ini, wilayah pesisir berada dalam penurunan fungsi yang signifikan karena perilaku manusia yang kurang peduli dengan keberlangsungan ekosistem pesisir, sehingga terjadi erosi, polusi, serta perubahan iklim. Pembangunan dan perkembangan wilayah pesisir seharusnya dilakukan dengan memperhatikan perubahan serta dampak bagi lingkungannya, sehingga manfaat dan tujuan yang ingin dicapai bisa sepenuhnya didapatkan tanpa merusak ekosistem yang ada. Pemanfaatan ekosistem pesisir untuk pemenuhan kehidupan manusia harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan green economy dan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu cara menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan yang selaras dengan menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan laut dan pesisir. Green economy disebut sebagai konsep pembangunan ekonomi yang tepat karena memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, serta menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan laut dan pesisir. Green economy memberikan peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan sumber daya yang berkelanjutan. Green economy juga memungkinkan pertimbangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan sumber daya alam serta jasa lingkungan baik saat ini maupun di masa yang akan datang dalam perencanaan pembangunan yang berkonsep partisipatif, mendorong pengembangan sumber daya dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan lautan. Green economy juga mendukung otoritas lokal dan pusat dalam proses yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Biaya yang dikeluarkan pada pengelolaan pesisir secara terpadu juga lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada pendekatan sektoral. Kesuksesan pengelolaan wilayah pesisir adalah yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan implementasi. Diperlukan alur atau sistem yang dapat mengintegrasikan masyarakat, sehingga masyarakat harus mempunyai pemahaman dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan pentingnya ekologi wilayah pesisir yang lestari. Saya Ibu Mardia. Kemarin udah baik, tapi gelombang gua. Berapa kali dah Bu Om bibit tuh mangrove, tapi belum ada perkembangan. Juga masyarakat yang bergiat membetulkannya perikanan tuh
Ikan-ikan ya tuh yang dikelola, dibikin kopok-kopok biasa. Ada tuh. Kampung kan kampung nelayan deh nih. Yang ada nelayan tuh, jadi ikan itu biasa dibikinlah kopok, senek-senek gitu tuh. Tuh. Pengelolaan wilayah pesisir melalui green economy harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045.